A few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Sumayati, semester 5 dari program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Mataram. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang konsep, prinsip, dan prosedur merancang pusat studi dakwah. Baiklah, Pusat Studi Dakwah merupakan sebuah lembaga yang berfokus pada pengkajian, pelatihan, ataupun pengembangan metode-metode ataupun strategi-strategi dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan umat saat ini, baik itu secara tulisan, lisan, maupun secara media digital seperti yang kita rasakan saat ini. Pusat studi dakwah ini berfungsi sebagai tempat atau wadah bagi para calon dai atau pendakwah untuk untuk menambah atau memperluas pendalaman tentang ilmu agama dan mengasah keterampilan dalam hal komunikasi. Hal ini bertujuan agar saat menyampaikan dakwahnya dapat sampai ke masyarakat secara efektif dan efisien. Selain itu, fungsi dari pusat studi dakwah ini adalah untuk menjalin kolaborasi atau jaringan dengan lembaga lain, baik itu secara lokal, nasional maupun secara internasional. A few moments later. Sebelum kita merancang pusat studi dakwah ini, kita itu mesti memerhatikan yang namanya analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Analisis SWOT ini adalah singkatan dari strength atau kekuatan, yang kedua itu weakness atau kelemahan, yang ketiga opportunity atau peluang, dan yang terakhir itu threat atau ancaman. Analisis SWOT ini berfungsi sebagai kerangka agar kita itu mengetahui apa yang menjadi kekuatan atau kelemahan dalam lembaga atau organisasi yang sedang kita buat. Agar kita itu ketika mengetahui apa yang menjadi kelemahannya itu, kita bisa mencarikan solusi agar tidak menjadi penghalang. Yang pertama itu ada identifikasi kekuatan atau strength. Maksudnya itu adalah kita itu harus mencari tahu dan harus tahu apa yang menjadi kekuatan dalam lembaga yang sedang kita buat ini. Misalnya dalam konsep dakwah, kita itu harus mencari tahu apa yang menjadi kekuatan dalam lembaga kita. Misalnya kualitas dai yang bagus. Nah, maksudnya itu adalah dai kita ini mempunyai kualitas yang bagus sehingga dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya itu mereka itu sudah menguasainya. Itu termasuk kekuatan atau strength. Yang kedua itu ada weakness atau kelemahan. Maksudnya itu adalah kita itu harus mencari tahu dan harus tahu apa yang menjadi kelemahan-kelemahan yang mungkin ada dalam lembaga kita ini, sehingga kita akan mencarikan solusi ketika kita mengetahuinya. Contohnya itu misalnya pendanaannya kurang atau SDM yang ada di dalamnya itu rendah. Kita bisa membuat pelatihan-pelatihan atau mencari sponsorship untuk mencari dana dalam lembaga kita ini agar tidak menjadi penghalang. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya opportunity atau peluang. Nah, jadi yang peluang ini berasal dari luar kendala kita, maksudnya dari luar lembaga kita. Misalnya bisa berasal dari lingkungan sekitar ataupun hal-hal yang di luar kendali kita pokoknya. Contohnya yang peluang ini adalah seperti media sosial. Nah, zaman sekarang ini kan media sosial itu sudah berkembang. Nah, media sosial ini bisa menjadi peluang bagi kita sebagai pendakwah untuk menyampaikan dakwah kita itu secara online atau melalui media sosial agar dakwah kita ini lebih digemari oleh orang. Karena yang kita tahu bahwa sekarang itu masyarakat itu lebih suka mendengarkan kajian atau dakwah itu melalui media sosial. Maka hal itu bisa menjadi peluang. Yang terakhir itu ada threat atau ancaman. Maksudnya itu adalah apa yang menjadi tantangan atau ancaman yang memungkinkan dakwah kita itu
akan terhalang gitu. Maksudnya itu lembaga kita ini akan menjadi sulit maju. Contohnya itu seperti kan saat ini banyak lembaga-lembaga lain yang muncul ataupun banyak para pendai-pendai muda yang muncul. Hal itu bisa saja menjadi penghambat dari lembaga kita ini maju gitu. Nah, dengan mengetahui analisis SWOT ini, kita itu bisa mengetahui apa yang menjadi tantangan ataupun peluang dalam lembaga yang sedang kita buat, sehingga tujuan dari lembaga kita itu bisa tercapai dengan efektif dan efisien. Nah, setelah kita mengetahui tentang analisis SWOT, maka kita itu akan mengetahui apa yang akan menjadi tantangan dan peluang bagi lembaga kita ke depannya, sehingga kita itu sudah mempunyai solusi untuk masalah tersebut dan tidak menimbulkan efek yang fatal gitu. Terus selanjutnya setelah kita memperhatikan analisis SWOT sebelum merancang lembaga kita itu, kita selanjutnya itu akan melakukan perancangan terhadap lembaga kita. Nah, adapun langkah-langkah atau prosedur perancangan pusat studi dakwah itu yang pertama yakni menentukan visi dan misi. Nah, maksudnya adalah visi misi ini merupakan fondasi atau dasar dari sebuah lembaga. Nah, visi misi inilah yang akan menentukan arah dan tujuan jangka panjang dari lembaga yang kita buat. Visi di sini itu adalah tujuannya, sedangkan misi adalah cara-cara atau metode-metode yang akan dilakukan oleh anggota-anggota yang ada di dalamnya itu untuk mencapai visi atau tujuan tersebut. Yang kedua itu setelah membentuk visi misi, maka kita akan membuat struktur organisasi atau kepemimpinan, sehingga nanti dibuat itu dari yang paling atas sampai ke paling bawah dan dilengkapi juga dengan tugas-tugas dan perannya masing-masing. Selanjutnya setelah itu membuat desain program. Maksudnya itu kita itu membuat desain program-program apa yang akan kita sampaikan dalam konteks dakwah ini, dakwah apa yang kita akan berikan kepada masyarakat yang relevan dan sesuai gitu sama keadaan mereka saat ini. Yang keempat, ada pemberdayaan sumber daya manusia di dalamnya. Maksudnya itu sumber daya manusia yang ada dalam lembaga tersebut itu dikembangkan dan dilatih agar sumber daya di dalamnya itu bisa menjadi berkualitas. Yang kelima, ada infrastruktur dan teknologi. Nah, infrastruktur dan teknologi ini perlu kita kembangkan karena mengingat saat ini kita itu sudah di era globalisasi, maka tentu penggunaan teknologi ini sangat bermanfaat, jadi perlu dikembangkan dalam lembaga kita. Selanjutnya ada pendanaan. Pendanaan di sini harus bersifat berkelanjutan karena kan lembaga kita ini dalam jangka panjang. Nah, perlu mempunyai dana yang berkelanjutan gitu. Contohnya itu kayak mencari sponsorship atau apa yang bisa dijadikan sebagai dana operasional. Kita melakukan yang keenam tadi, maka yang terakhir itu kita melakukan evaluasi apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki dalam lembaga kita ini. Nah, di sanalah kita melakukan evaluasi dan kontrol apa saja yang perlu dibenahi dan apa saja yang perlu diperbaiki. Baiklah, itu dia tadi penjelasan singkat dari saya tentang perancangan pusat studi dakwah. Nah, jadi kesimpulannya itu ketika kita akan membuat suatu lembaga atau apapun itu, kita itu perlu memperhatikan hal-hal yang seperti yang Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Semoga video ini atau materi ini bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya bagi saya sebagai pembuat video. Maka dari itu saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.